Nggak bisa langsung selonong boy gitu kan, bisa. Kita harus mematuhi. Tapi sekarang udah ada? Sudah, Astungkara. Dari semenjak tahun 2021 ya, bulan Maret tahun 2021. Baru tahun kemarin dong? Iya. Oh. Iya. Tapi kan selama Ibu belum dapat ya surat itu resmi dari administrasi, udah banyak umat yang datang ke sini untuk sembahyang kan, Bu? Sudah. Karena Ibu semenjak di Sudiwedani, Ibu rajin sekali, Nduk. Nah, rajin doa sini terus. Nah, semenjak Ibu mengalami diruat, Ibu harus laku ritual gitu ya, Nduk ya. Yang harus jalanin kungkum, yang harus jalanin puasa, harus sowan ke makam yang sana, maksudnya ke leluhur-leluhur gitu loh. Di antaranya ke yang Nyageng Serang harus kita sowan ke makam yang Bondan Surati ya kayak gitu. Lah itu semakin banyak orang sesepuh itu manggil Ibu. Iya, manggil Ibu yang istilahnya ndunungke. Sekarang mangir bangun kayangan sudah jadi. Maksudnya bangun kayangan itu membuat tempat membangun kembali tempat suci ini. Karena tempat suci ini ada itu semenjak Mangir ini ada kehidupan. Tempat ini sudah dipakai untuk pemujaan, Nduk. Jadi saya sebenarnya bukan membuat baru. Karena udah ada. Ada cuman dulu sempat kurang terwujud, bahkan sempat rata dengan tanah, tapi ada sisa bukti bahwa di sini dulu tempat suci. Selain ada puing-puing bangunan, di atas itu ada tinggalan batu purbakala yang berwujud Yoni. Ya. Kalau boleh tahu, Ibu di sini tinggal dengan siapa? Kalau di rumah sini Ibu itu tinggal dengan anak tunggal saya. Tapi keluarga besar saya hampir seluruhnya tinggal di sekitar rumah. Karena keluarga dari Ibu maupun Bapak itu asli duduk sini, bahkan dari wujud saya itu hampir seluruh Mangir sini dulu keluarga kami. Jadi ini rata-rata masih keluarga lah ya. Masih family. Dan saudara-saudara kandung Ibu itu banyak yang tinggal di. Ini sampai ke dari tempat Ibu ini utara sampai ke sana. Ini kakak saya, sana kakak saya, yang sana mbak saya, yang di situ mas saya. Itu keluarga semua. Tapi kalau di sini saya dengan putra tunggal saya, laki-laki. Ya. Mas Nanda nggih? Nggih, Ananda Ranu Kumbolo. Iya. Mas Nanda, Ibu kan sudah mesudi. Iya. Terus udah jadi pemangku. Kalau Mas Nanda dari awal mengikuti Ibu atau ada prosesnya sendiri, Mas? Melalui proses. Ketika dalam proses itu Astungkarnya, Ibu itu tidak merasa bahwa anak saya ini berbeda. Tetap seperti Ibu yang Ibu rasakan, bahwa sebenarnya dari kecil sampai sekarang ini Ibu itu tidak merasa ada yang berbeda dengan masalah keyakinan Ibu. Karena saya dibesarkan di lingkungan seperti itu. Begitu juga yang Ibu alami dengan anak saya. Sekalipun anak saya ketika itu, anak saya patuh sekali. Yang namanya sholatnya tidak pernah bolong, puasa Ramadannya selalu full, bahkan puasa Senin Kamis itu dia tetap jalan terus. Sekalipun Ibu sudah di Sudiwedani, Ibu itu tidak pernah merasa bahwa ada perbedaan di antara kita tentang rasa loh, Nduk. Walaupun kadang kan ada terutama keluarga besar saya ya,
Nanda nggak usah ngikuti ibu katanya. Ini kan kayak gitu. Tapi anehnya rasanya ibu itu tenang. Terus karena dari semenjak ibu sudah di Studi Wedani kan banyak teman-teman kita yang datang sini. Dan dari sesepuh-sesepuh itulah, sesepuh-sesepuh itu membiarakan atau mewartakan kepada keluarga besar kita, yang akhirnya keluarga besar kita itu pada penasaran, pada pulang ke sini, pada datang ke sini. Nah, diantaranya anak-anak muda sebaya dengan anak saya itu, terutama yang berkeyakinan Hindu yang ada di kota, itu justru anak-anak ini lebih senang untuk melakukan doa atau pemujaan itu di tempat kita, karena mungkin kalau di kota kan dia sudah mungkin kurang suasananya kurang hening, karena kalau di kota kan udah berisik ya, dengan kendaraan, lalu lintas kendaraan, suara ini kan sudah kurang ini. Nah, anak-anak itu banyak dulu ada beberapa yang berlima kalau enggak berenam ya pada sembahyang di sini. Nah, dari situlah Nanda senang dengan teman-temannya itu terus mulai ikut. Nah, dengan ikut itu walaupun dia masih tetap melaksanakan syariat dia mulai ikut. Udah mulai ikut itu nggak taunya di luar malah Kak Nanda ini nyuri-nyuri, ya bukan nyuri-nyuri, diem-diem nanti ke pura mana kayak gitu. Terpanggil dengan sendirinya tapi di luar sana. Nanti kalau udah pulang dari pura, Bu tahu nggak Mas tadi kemana pulang sekolah? Ya nggak tahu kemana tadi. Saya ke pura sana loh Bu, di sana itu ada pura. Terus ketemu sama bapak-bapak katanya. Bapak-bapak itu cerita, saya ditanya saya dari mana katanya. Dari Mangir sih, kata Nanda gitu kan. Loh berarti begini. Yang memang Eyang Ki Ageng Mangir siapanya kita Bu? Dan nggak tahu, tanya aja ke tadi yang cerita, saya bilang kan gitu. Karena jujur Nduk, memang tadinya awalnya ibu pun nggak tahu bahwa ternyata kita ada kaitannya dengan Eyang Mangir. Nah, saking Kang, karena ibu tadi itu orangnya harus ada kenyataan, harus ada bukti, harus ada ini, saya kejar terus. Nah, Setunggara ternyata ada sesepuh yang menyimpan bukti bahwa kita ternyata ada ada hubungannya, ada katakan bisa dikatakan DNA-nya ada ini dulu, bahkan ada bukti semacam akte gitu. Itu yang nyimpan sesepuh. Saya juga dipanggil ke sana. Jadi kembali kepada laptop tadi bahwa Ananda, saya barengan hidup dengan Ananda itu prosesnya nggak lama, Nduk. Prosesnya nggak lama, walaupun Nanda juga di Studi Wedani baru tahun 2019. Ya, tapi dari semenjak di sini sering ada teman-temannya datang melakukan pemujaan itu, dia sudah mulai ikut. Nah, dia mulai sudah semakin mengurangi kegiatan dia atau aktivitas dia sesuai dengan keyakinan semula. Itu ya bukan dari ibu sebenarnya, dia mendapatkannya sendiri. Yang suka cerita, tadi ikut sembahyang di sana, maka Bu ininya bicara seperti ini. Oh nggak suka aku. Ya, di antaranya seperti jadi bukan dari ibu, saking kas semenjak dia sudah menyadari atau sudah bangkit dari dalam yang ini ya. Tapi karena memang keluarga dari papahnya itu yang Islamnya cukup kental, yang hajinya tidak cukup sekali itu, Nduk. Nah, makanya awal saya yes, nggak apa-apa karena memang dia ada gen yang dari keluarga itu. Pada dasarnya kalau ibu mempersilahkan, monggo, inggih. Nah, sampai ke puncak ke ininya, Nduk. Maaf, awalnya anak saya kan namanya terlalu agamis. Itu ya gitu, ngerti-ngerti ibunya dibawa ke pengadilan negeri untuk dia ganti nama. Itu. Ya. Dalam inget itu. Ya. Dia bikin sendiri nama. Ya. Dia sendiri. Tapi kalau nama memang kita mendapatkan ini dari dawuh dari Eyang Mangir.
yaitu Eyang Megatsari. Bapak iki putuku namanya jenenge iki. Namanya yang dari eyangnya itu adalah Ranu Kumbolo. Nah, terus nih akhirnya sama Eyang Begawan diupacarain. Itu jadi namanya Ananda Ranu Kumbolo. Ya, ibu hidup kalau secara apa ya, Nduk ya, secara keadministrasian hanya dengan Nanda. Tapi Astungkara, anaknya ibu sekarang jadi banyak. Dari banyak dan dengan segala macam lenggang-lenggoknya, dari segala macam latar belakangnya. Dan ibu terima dengan senang hati dan ternyata malah lucu. Lucu-lucu dan seru-seru anak-anak ibu. Dan seru-seru, penuh dengan tantangan. Betul. Tempat ibadah ini itu awal mulanya tuh gimana orang-orang bisa jadi tahu sini, mereka taunya dari mana, atau mereka tiba-tiba datang aja ke sini terus banyak bertanya ke ibu, ini apa sih Bu, gitu, atau gimana Bu ceritanya? Jadi, gini Nduk, kalau di sini ini tempat sucinya semenjak sudah mendapatkan legalitas dinamakan adalah Sanggar Pamujan, namanya Mahalingga Padmawana. Nah, kenapa kok dinamakan Sanggar Pamujan? Nah, karena tempat ini sekali lagi saya katakan bahwa ibu itu tidak membuat. Ibu ini tinggal mewujudkan apa yang terpendam. Nah, kita wujudkan menjadi tempat suci ini, yang mana tempat suci ini kan ada semenjak zaman dulu kala sebelum ada agama masuk. Ini sudah dipakai tempat pemujaan. Nah, energi yang muncul ke atas itu juga energi dari yang diwariskan oleh leluhur kita, dari yang leluhur kita yang belum punya maksudnya belum punya agama atau belum ada agama itu tadi, kan tertanam di sini. Terus begitu juga Hindu masuk, juga mewariskan ajarannya di sini. Begitu juga Buddha masuk. Nah, kebetulan keluarga kami ada terah yang dari negeri Tibet. Nah, masuk sini. Di sini juga terekam. Nah, cuman maaf kalau yang satu yang dari keluarga saudara kita yang agama terbaru ini memang tidak masuk sini. Nggak tahu kenapa. Jujur saya tidak mengerti. Nah, itu tidak ada sini. Makanya di sini tadi saya katakan karena dari berbagai keyakinan itu menjadi Sanggar Pamujan. Tapi memang prosesi untuk melakukan pemujaan atau doa tetap Hindu. Karena ini kan Tinggayon Hindu. Dan saya sebagai pemangkunya, saya orang Hindu, ya otomatis saya harus menjalankan dharma saya sesuai dengan ajaran Hindu. Jadi biar ibu ini tidak menyalahi ajaran, tidak menyalahgunakan ajaran gitu. Tapi saya tidak bisa menolak saudara-saudara kita yang datang ke sini, karena saudara-saudara kita yang datang di sini ini dikehendaki oleh Sang Hyang Widi, mungkin atas permohonan leluhur yang dulu sempat tinggal di sini dan mewariskan ajaran beliau ada di sini. Karena hal ini terbukti dengan kedatangan saudara-saudara kita yang datang ke sini. Justru kebanyakan itu berdasarkan dari mereka itu dapat wangsit atau dawu, di antaranya itu. Terus ada karena lihat di YouTube, ada Ibu Uti yang orangnya orang kampung tapi dengan kesendirian memperjuangkan keyakinannya untuk bisa mendapatkan legalitas, itu juga banyak gitu. Tapi ada rata-rata mereka mengatakan bahwa mereka dapat dawu, termasuk kayak yang Begawan itu membimbing saya ke ini Hindu pun dia mendapatkan wangsit dari leluhur kita.